Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Kurenungan Firman-Mu pagi ini. Mari kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita supaya firman Allah berbicara kepada kita. Untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kami fokus kepada kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu terus memerdekakan area-area hidup kami. Supaya kasih Allah bergerak dan kehidupan kami boleh menyenangkan hatimu dengan cara hidup kami menjadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih buat waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan Allah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Dikatakan begini, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Alkitab jelas berkata, dijelaskan inilah kasih itu. Jadi sebenarnya kasih itu harus sungguh-sungguh tersimpulkan di dalam hidup kita. Sehingga Anda bisa mengerti tentang kasih dalam hidup kita. Kasih itu bukan hanya untuk kita supaya diuntungkan, tidak. Kasih itu kadang juga bukan soal timbal balik. Tapi kasih itu bicara soal keadaan hati yang dipenuhi oleh kasih itu sendiri. Sehingga menunjukkan sebuah perilaku yang baik. Nah, untuk itu mari kita lihat apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan kasih. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Sampai di sini dulu. Dikatakan bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi kasih itu bersumber daripada Allah. Karena apa? Allah itu adalah kasih. Maka poin 1 ini saya sebut bahwa Allah adalah sumber kasih. Di mana kasih itu menjadi karakter daripada Tuhan. Kasih itu tidak ada pada manusia. Manusia bukan sumber kasih. Manusia itu cuma memancarkan. Manusia itu tidak mengusahakan atau tidak asal daripada kasih, bukan. Tapi manusia itu adalah meresponi kasih itu. Kasih itu sumbernya daripada Allah. Makanya kalau ada orang yang rindu berdoa, Tuhan biar aku hidup dengan kasih, maka Anda harus melibatkan Tuhan di dalam hidupmu. Orang yang hidup dengan Tuhan, orang yang terus berjalan bersama dengan Allah, otomatis hatinya, hidupnya itu akan penuh dengan kasih. Karena apa? Allah itu mempengaruhi hidup orang ini. Nah, tadi saya bilang bahwa manusia itu berespon. Kasih itu tidak dihasilkan dari manusia. Kasih itu bersumber daripada Allah. Kasih itu bersumber daripada Tuhan yang hidup dalam hidup manusia. Makanya manusia yang hidup dalam kasih itu karena manusia meresponi kasih daripada Tuhan. Anda yang hari ini berdoa, Tuhan biar kasih-Mu itu hidup dalam hidupku. Maka mau tidak mau Anda harus hidup bersama dengan Tuhan. Nah, disitulah kasih itu mulai menguasai hidup Anda. Sehingga dari kasih itulah maka kehidupan kita akan sungguh-sungguh menjadi terang bagi orang lain. Namanya kemurahan, namanya kebaikan, itu muncul daripada hati. Hikmat juga itu muncul daripada kasih. Karena itu saudara, penting bagi kita untuk menyadari ini, bahwa inilah kasih itu. Allah telah mengasihi kita. Lalu dari situlah maka kita diberi kemampuan untuk mengasihi Allah. Semua daripada Tuhan. Karena itu kalau kita mau melihat kasih Allah ada dalam hidup kita, maka Anda harus melibatkan Tuhan. Hiduplah bersama dengan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Sehari-hari hidup Anda, maka saya percaya satu ini, ketika Anda berjalan dengan Tuhan, maka hidup akan dipenuhi oleh kasih itu sendiri. Sebab Allah itu hidup dalam hidup Anda. Amin. Lalu yang kedua artinya apa? Di sini bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Kasih itu merupakan sebuah inisiatif daripada Tuhan. Kasih adalah inisiatif Tuhan untuk mengasihi kita, untuk menyelamatkan kita. Itu inisiatif dari Tuhan. Manusia tidak pernah mengenal kasih. Manusia itu cuma memikirkan keuntungan bagi diri sendiri. Tetapi kasih Allah itu yang membuat manusia bisa hidup di dalam kasih. Makanya itu saudara, ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya ketika manusia tidak taat kepada Tuhan, memilih untuk
berada di dalam kedagingannya sendiri, maka manusia ini kena namanya sebuah hukuman. Bukan Allah yang menghukum, tapi kena konsekuensi daripada dosa. Dosa itu selalu mengandung sebuah akibat. Ketika dosa dilakukan pasti ada akibatnya. Nah, akibat daripada dosa yang paling kelihatan adalah terpisahnya manusia daripada Allah. Saudara, kalau ada hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah putusnya sebuah hubungan. Termasuk hubungan kita dengan Tuhan. Ketika manusia memilih untuk jatuh dalam dosa, maka hubungannya dengan Tuhan itu yang terputus. Saudara, hubungan yang terputus ini bukan hanya membuat manusia susah atau manusia berjalan dalam hukuman karena konsekuensi dosa. Tetapi juga bagi Allah sesuatu yang menyedihkan karena Tuhan itu mengasihi kita. Sehingga kalau kita bisa melihat waktu pada saat manusia pertama meninggalkan Taman Eden karena dosa, hati Tuhan itu remuk. Tahu nggak bahwa hati Tuhan itu hancur ketika harus berpisah dengan Anda dan saya. Karena itulah Yesus harus datang. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Memulai inisiatif mengasihi itu dari Tuhan. Dengan perayaan Natal yang baru saja kita rayakan. Saudara, Natal merupakan inisiatif kasih daripada Tuhan. Untuk apa? Menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Sehingga dari situlah maka hubungan yang hancur, hubungan yang retak itu dipulihkan kembali. Kasih itu datangnya dari Tuhan. Kasih itu inisiatifnya Tuhan. Sehingga kita yang terhilang bisa diselamatkan. Karena itu penting, kalau Anda mau diselamatkan, Anda terbuka buat kasih Allah. Sehingga dari situlah hidupmu dipulihkan. Jalan hukuman maut yang sudah pasti karena kesalahan dosa. Karena konsekuensi daripada dosa yang kita lakukan itu bisa dibatalkan oleh karena apa? Kita menerima kasih Tuhan. Menerima pernyataan kasihnya sehingga jalan kita kepada hukuman dosa itu berbalik kepada kehidupan yang kekal. Karena itu penting buat Anda untuk terus berkata, Tuhan, aku terbuka buat kasih Allah, ampuni dosaku. Dan sejak hari ketika Anda memutuskan itu, berjalanlah dengan Tuhan. Pilihlah apa yang benar, pilihlah apa yang baik, pilihlah apa yang menyenangkan hati Allah. Maka disitulah kehidupan kita akan dipulihkan oleh karena kasih Tuhan yang bekerja di dalam hidup Anda. Amin, saudara. Yang ketiga, artinya kasih yang bergerak dalam kita itu untuk orang lain. Tahu nggak saudara, ketika Tuhan menyatakan kasih Tuhan dalam hatimu, bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Tapi kasih Tuhan yang bergerak dalam hidup Anda itu untuk orang lain juga. Sehingga mereka juga bisa melihat kasih Allah yang bergerak dalam hidup kita dengan cara apa mereka melihat perubahan hidup kita. Saya percaya kalau orang bertemu dengan Yesus secara pribadi ya, bukan sekedar ke gereja, tapi bertemu dengan Tuhan lalu di situ hidupnya mengalami perubahan, ada pertobatan. Di situ hidupnya diserahkan kepada Tuhan dan mengizinkan kasih Allah itu bekerja dalam hidupnya. Maka akan muncul sebuah kerinduan yang baru dalam hidupnya. Apa? Melihat orang lain pun dimenangkan. Kerinduan untuk melihat orang lain pun diselamatkan. Melihat sebuah keinginan untuk Anda bisa melayani Tuhan dengan cara hidupmu menjadi berkat buat orang lain. Itu pasti muncul. Karena apa? Itu beban ilahi. Beban daripada Tuhan. Tuhan ingin menyelamatkan seluruh dunia ini. Dan Tuhan selalu memakai manusia, memakai Anda dan saya. Untuk apa? Memenangkan orang lain. Karena itu semakin Anda mengizinkan kasih Allah bekerja dalam hidup Anda, maka semakin besarlah kerinduanmu untuk melihat orang lain diselamatkan. Karena itu saudara, kasih Allah bukan hanya untuk Anda. Puji Tuhan kalau kita hari ini diselamatkan, tapi belum selesai tugas Anda. Kasih yang berada dalam hidupmu harus juga bekerja melalui Anda untuk orang lain. Karena itu tiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, tiap kali kita ini bertumbuh di dalam Tuhan, maka semakin bertumbuhlah sebuah kerinduan untuk melihat orang lain diselamatkan. Karena itu jadilah berkat, jadilah kesaksian untuk orang lain, di mana Yesus hidup dalam kehidupan kita. Nah, dari situlah maka seperti pesan Yesus terakhir, jadikanlah semua bangsa itu murid. Anda dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang murid, untuk nantinya memuridkan orang lain juga lewat pekerjaan kasih dalam hidupmu yang mengubah hidup Anda. Saya percaya Tuhan pasti memakai kita semua. Amin. Karena itu biarkan kita mulai merenungkan arti kasih dalam hidup kita. Kasih itu
sungguh-sungguh sumbernya daripada Tuhan. Kasih itu adalah inisiatif dari Tuhan. Dan kasih itu bekerja dalam hidup kita untuk orang lain. Itu izinkan kasih Allah mengubah kehidupan kita. Dan saya percaya hidup Anda akan jadi berkat buat orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini biar kasih-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami mau hidup bersama dengan kasih-Mu. Dari kasih-Mu yang bekerja dalam hidup kami itulah maka kami boleh mengenal kasih. Dan kasih itu yang mengubah kehidupan kami. Supaya kehidupan kami juga jadi berkat buat orang lain. Sehingga kasih itu juga menyelamatkan orang lain. Mengubah kehidupan orang lain melalui kami. Terima kasih buat waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Biar sungguh-sungguh hari ini kasih Allah menjamah hidup kita. Dan untuk itu hidup kita akan berubah semakin mengasihi Tuhan. Amin. Untuk itu terus ikuti saudara acara Kurenungan Firman-Mu tiap hari Senin pagi. Pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Saya percaya Anda pasti diberkati oleh Tuhan. Nah saudara yang belum subscribe silakan subscribe supaya Anda terus terupdate di acara rohani yang pastinya akan memberkati hidup kita. Dan kita bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan supaya kita menyatakan kemuliaan Tuhan atas dunia ini. Karena itu terus semangat untuk mengikuti Tuhan dan bertumbuh di dalam Dia. Tuhan berkati. Amin.